Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, berjumpa kembali dengan kami kakak-kakak Layan. Kita akan bersama-sama ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari ini. Sebelumnya kakak Vikaris mau tanya nih, apa kabarnya Teruna hari ini? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes. Oke, semuanya punya kabar luar biasa hari ini. Sekarang kita mau mulai nih. Adik-adik silahkan persiapkan Alkitabnya, persiapkan kidung jemaatnya. Kita mau mulai ibadah, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita mulai ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 3. Ada yang tahu kan lagunya? Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang, bait 1 dan baitnya yang keempat. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Adik-adik, kita akan berdoa, kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih dan kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau memperkenankan kami semua selaku kakak-kakak Layan Pelkat PT dan juga adik-adik Layan untuk bersama-sama kembali ada di hari ini Tuhan. Kami bersama-sama ada dalam persekutuan ibadah teruna. Tuhan berkati, Tuhan sertai, biarlah ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan ibadah kami ini boleh berkenan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami selaku anak-anak Layan Pelkat PT, kami dapat memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu dalam kehidupan kami, sekalipun kami masih muda ya Tuhan. Engkau juga berkati Kak Ella yang akan menjadi pelayan firman di kesempatan hari ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi dan Tuhan sertai hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Kak Ella. Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Kakak mau kita bacanya bareng-bareng ya, jadi bukan kakak doang yang baca nih, jadi kita bacanya bareng-bareng. 1 Korintus 1 ayatnya yang pertama sampai ke-9. Oke, 1, 2, 3, salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes, saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus. Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus.
dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Oke adik-adik. Nah, adik-adik pernah dengar kata-kata hoax? Pernah ya? Hoax tulisannya H-O-A-X. Gitu, bacanya tapi hoax gitu ya. Kakak dulu juga awal-awal bacanya hoax. Tapi ternyata dikasih tahu kalau yang benar tuh bacanya hoax gitu. Hoax ini adik-adik mungkin udah sering dengar gitu. Kakak akan kasih tahu buat teman-teman yang adik-adik yang belum pernah dengar hoax. Hoax itu artinya adalah berita palsu, berita yang tidak benar, berita bohong seperti itu. Dan hoax ini di zaman yang era digital yang sangat maju ini, hoax ini tuh sangat mudah sekali menyebarnya. Contohnya lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, kayak gitu. Atau mungkin lewat grup-grup WhatsApp, itu sering banget. Kakak dulu ya, kakak kan sama mama kakak tuh LDR, mama kakak tuh di Medan, kakak di Tangerang sini. Terus kakak tuh jadinya sering kayak foto-foto kalau misalnya kakak lagi makan apa, kakak foto, kakak kirim ke mamanya kakak. Terus kakak lagi makan enak, makan gak enak, kakak pamer aja pokoknya gitu. Nah suatu hari kakak waktu itu lagi beli anggur nih. Anggur kan lumayan mahal ya untuk kakak tuh lumayan mahal. Jadi kakak pamer. Aduh aku lagi makan anggur nih, kayak gitu ke mama kakak. Terus mama kakak langsung nelfon kakak. Kamu ngapain makan anggur? Anggur tuh lagi bahaya, lagi gini kayak gitu. Terus setelah itu mama kakak langsung ngirimin broadcastan gitu di WhatsApp gitu kan. Terus kakak langsung lihat, ini berita apa ini? Ini bener gak ya? Nah seringkali kan kita dihadapkan dengan berita-berita seperti itu yang belum tentu gitu loh kebenarannya. Dan ada beberapa tipe orang untuk orang yang menghadapi hoax itu tadi. Yang pertama mungkin seperti mama kakak yang dapat berita-berita seperti itu langsung di forward, langsung disebarkan, langsung aduh ini bahaya nih, aku harus memberitahukannya kepada orang banyak seperti itu. Lalu kemudian ada tipe yang satu lagi yaitu tipe yang kakak kayaknya yang kayak gini sih, tipe yang ya udah deh kalau misalnya dapat broadcastan, dapat hoax kayak gitu, bodo amat kayak dibaca juga enggak kayak gitu. Itu kakak kadang seperti itu. Nah tapi di saat itu yang kakak lakukan adalah kakak jadi tipe yang ketiga nih. Kakak coba cari tahu, apa benar ya ini anggur itu sekarang itu lagi bahaya kayak gitu. Kakak coba cari tahu di internet kan banyak tuh kan dari portal-portal berita yang terpercaya. Kakak coba cari dan ternyata kakak temukan ada berita yang bilang kalau misalnya berita tentang anggur di WhatsApp grup itu adalah hoax. Bener-bener kayak gitu kata-katanya. Jadi itu kakak kirim ke mamanya kakak bahwa itu adalah hoax kayak gitu. Nah tipikal orang-orang menghadapi hoax ada berbeda-beda seperti itu tadi. Dan ternyata adik-adik hoax ini itu udah ada dari zaman dulu kala. Dari zamannya Rasul Paulus ini di Korintus ini udah ada. Oke kakak ceritain ya. Jadi Korintus itu adalah sebuah kota yang maju. Kota yang menjadi pusat perdagangan gitu adik-adik. Jadi orang-orang dari kota-kota lain itu semuanya berkumpul di Korintus ini. Jadi Korintus ini itu ada banyak pendatang, terus kemudian ada banyak apa ya istilahnya ya, kepercayaan-kepercayaan baru dan juga ternyata ada juga berita-berita dan ajaran-ajaran palsu adik-adik. Dan Rasul Paulus ini melihat hal itu. Rasul Paulus ini waktu itu ada di Efesus, di kota lain. Nah dan kemudian Rasul Paulus melihat, wah ternyata di Korintus lagi banyak hoax nih, keadaan kotanya lagi seperti itu. Dan ternyata yang dilakukan Rasul Paulus apa? Rasul Paulus mengirimkan surat
Dan suratnya itu, surat pertamanya itu yang pertama kalinya itu yang tadi kita baca di surat 1 Korintus 1 ini tadi. Nah, kita akan bahas ya, jadi di awal, di ayat yang pertama. Biasa kan kalau surat tuh pasti ada dari, from gitu, tuh, kepada kayak gitu. Dan di sini juga Rasul Paulus nulis kayak gitu nih. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Di sini Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa dia menjadi Rasul Kristus Yesus itu karena kehendaknya Allah, bukan karena kekuatannya sendiri. Kemudian, dan dari Sostenes, saudara kita. Sostenes ini mungkin adik-adik jarang dengar ya, tapi kalau misalnya adik-adik mau buka nanti di Kisah Para Rasul 18, Sostenes ini adalah kepala rumah ibadat di Korintus. Jadi dia memang orang Korintus, tapi mungkin saat itu dia sedang mengikut Rasul Paulus ke Efesus seperti itu. Jadi ini lagi bareng orang Korintus nih, aku nih kayak gitu kata Rasul Paulus. Kemudian ayat yang kedua, kepada, tadi kan udah dari siapa nih suratnya, lalu kemudian kepada siapanya. Di sini kepadanya, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus dengan semua orang di segala tempat, semua orang di segala tempat, dan yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kakak suka nih, ini yang mau kita banyak bahasnya di sini nih. Tujuannya itu kan tadi kepada semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan. Dan kemudian yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, seperti itu. Di sini Rasul Paulus mau mencoba untuk mengingatkan kepada kita semua, kepada orang-orang yang mendengarkan, kepada semua orang di segala tempat itu, bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita memiliki satu kedudukan. Satu kedudukan yang sudah dikuduskan, sebagai orang yang dikuduskan, seperti itu. Nah, menjadi pengikut Kristus itu, dan kita sudah dikuduskan itu tuh gak dialami oleh semua orang loh adik-adik. Hanya orang-orang tertentu, kakak, adik-adik, kita dipilih menjadi pengikut Kristus. Gak semua orang jadi pengikut Kristus. Berarti kalau misalnya gak semua orang, berarti kan kita spesial, benar gak? Kita orang-orang terpilih, kayak gitu. Kalau misalnya kita adalah orang-orang terpilih, harusnya kita seneng gak sih jadi orang-orang terpilih? Coba bayangkan kakak lagi bersama dengan puluhan orang, ratusan orang daftar untuk jadi paskibraka, untuk jadi yang bawa bendera kayak gitu. Kakak terpilih jadi orang yang akan bawa bendera. Apa yang kakak rasakan? Seneng banget dong jadi orang terpilih, seneng banget pasti. Atau enggak kakak daftar bersama dengan klub-klub sepak bola lain, kakak juga anak klub sepak bola, daftar gitu kan, kita mau daftar untuk main sepak bola itu untuk U17 gitu, under 17 kayak gitu. Nah terus kakak terpilih menjadi salah satu pemainnya, apa yang harusnya kakak rasakan? Bahagia dong, senang dong jadi orang-orang terpilih. Nah itu juga yang harusnya kita rasakan sebagai orang-orang terpilih. Kita terpilih menjadi pengikutnya Kristus. Dan yang harusnya kita rasakan adalah kita harusnya bahagia. Kita harusnya bersyukur. Yes. Nah setelah bersyukur terus apa? Bersyukur aja gitu? Enggak berhenti sampai di situ adik-adik. Bersyukur itu harus kita tindak nyatakan. Kita bukti nyatakan seperti itu dalam tingkah laku kita. Yaitu di sini adalah dengan melakukan kehendak Allah. Yaitu menjadi saksi Kristus. Nah jadi di sini kamu mau bilang, ketika kita dipilih menjadi pengikut Kristus, berarti kan kita harusnya senang, bahagia dan bersyukur kan dengan peran itu, dengan posisi itu, dengan menjadi orang terpilih itu. Dan kemudian kita harus mewujud nyatakan rasa syukur kita dengan menjadi saksi Kristus. Jadi menjadi saksi Kristus itu tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Betul, itu tidak terpisahkan. Menjadi saksi Kristus itu bukan pilihan. Bukan, aku mau deh jadi saksi Kristus kayak gitu. Atau enggak, aku gak mau deh jadi saksi Kristus berat. Enggak adik-adik. Saksi Kristus itu adalah sudah menjadi bagian dari dalam diri kita. Seperti itu. Nah, menjadi saksi Kristus tadi kan adalah peran kita yang melekat. Terus kemudian menjadi saksi Kristus itu seperti apa Kak? Nah ini adik-adik. Menjadi saksi Kristus itu, ini adik-adik pasti sering dengar juga sih. Banyak kakak-kakak yang pasti udah menjelaskan hal ini kepada adik-adik. Nah tapi kakak akan coba jelaskan lagi. Di
Di sini ada dua hal. Yang pertama adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan yang kedua adalah mengatakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kakak ulangin sekali lagi. Melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan dan kemudian mengatakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti itu ya. Kakak coba jelaskan. Yang pertama tadi adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Berarti terlihat dari tingkah laku kita sehari-hari. Perbuatan kita sehari-hari. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan? Apakah dari perbuatan-perbuatan kita sudah melakukan apa yang Tuhan tulis nih di dalam Alkitab yang kita sudah baca setiap hari? Apakah kita sudah berbuat baik kepada sesama kita? Ke teman kita? Tapi berbuat baiknya jangan sampai juga ngasih contekan kayak gitu ya. Itu bukan berbuat baik, itu beda adik-adik. Gitu. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah mengatakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Oh, mengatakan apa yang Tuhan Yesus lakukan berarti aku harus khotbah tiap hari. Ya enggak juga, enggak harus khotbah juga adik-adik. Gitu. Kecuali memang adik-adik punya panggilan untuk berkhotbah jadi pendeta suatu saat nanti, ya it's okay. Tapi bukan itu artinya enggak perlu jadi pendeta untuk menyampaikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa aku harus ngumpulin semua orang bilang aku mau cerita tentang Tuhan Yesus? Gak perlu kayak gitu juga, gak perlu. Misalnya nih kakak dulu pernah, jadi ada teman kakak curhat kayak gitu. Kebetulan curhatannya itu hal-hal yang udah pernah kakak lewati dan kakak lewati bersama Tuhan waktu itu. Nah itu kakak ceritakan, kakak masukkan dalam bincang-bincang kakak dengan dia. Nah itu mungkin salah satu caranya adik-adik. Seperti itu. Nah intinya adalah kakak mau bilang kita ini adalah sebagai saksi Kristus, kita ini adalah cerminannya Yesus Kristus. Cerminannya Yesus Kristus. Biar orang lain ngelihat Yesus itu dari dalam diri kita. Ngelihat Yesus itu dari diri kita. Dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita. Jangan sampai kita ngomongin soal oh Yesus itu, Kristen itu kasih gitu. Tapi kita sama sekali nggak berbuat kasih. Kita masih sering bentak-bentak adik kita masih sering gosipin orang, mana ada kasihnya di situ, bener nggak? Atau enggak kita masih sering ngomong kasar. Nah ini kakak sering banget ini denger nih. Banyak tuh adik-adik, bukan adik-adik lah, jangan. Adik-adik dari gereja lain kali ya, jangan gereja lain. Adik-adik dari tempat lain kali ya, sering kayak gini nih. Kalau ngomong tuh selalu disisipin kata-kata antit kayak gitu. Tahu ya? Nah, kadang tuh kakak pernah nanya, kenapa sih harus pakai sisipan itu, kata-kata itu dalam setiap kalimat? Bahkan kadang kayak, aduh aku lapar banget nih antit. Atau enggak, aduh kamu cantik banget hari ini antit kayak gitu. Kenapa harus ada kata-kata itu gitu loh, itu selalu disisipin dalam setiap kalimat. Terus si orang ini yang kakak tanyain dia bilang, iya kak soalnya kalau gak pakai itu kayak ada yang kurang gitu loh kak ngomongnya gitu. Kakak langsung kayak, apa iya ada yang kurang kayak gitu kan. Ya mungkin adik-adik ngerasa wih gaul kalau ngomong kayak gitu karena semua orang ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak loh adik-adik. Kalau kakak sih ngedengernya sama sekali enggak gaul dan bayangin orang lain ngedenger itu ketika adik-adik ngomong itu. Dan orang yang dengerin itu tahu adik-adik ini adalah orang Kristen kayak gitu. Pasti orang-orang bakal berpikir kok ngomongnya orang Kristen ngomongnya kasar. Oke gini orang Kristen. Adik-adik mau jadi saksi Kristus yang seperti itu? Enggak kan? Jangan sampai orang lain salah melihat Kristus dalam diri kita. Karena balik lagi kita adalah saksi Kristus adik-adik. Seperti itu ya. Terus susah gak sih kak jadi saksi Kristus? Tadi kakak bilang kita perbuatannya, tingkah lakunya, perkataannya semuanya harus sesuai dengan Kristus. Susah dong kak? Ya gini, adik-adik tahu pengadilan ya? Tahu ya, di pengadilan itu kalau adik-adik pernah nonton drama Korea, jadi di pengadilan itu tuh biasanya ada pengacara, ada terdakwa, ada pembela gitu dan segala macam dan termasuk dalam itu juga ada saksinya. Saksi ini tugasnya adalah untuk apa? Saksi ini tugasnya adalah untuk menyatakan kebenaran. Nah, saksi ini biasanya itu akan tidak disukai oleh pihak lawan. Oh, bakal nggak disukai lah. Pokoknya ada aja caranya si lawan ini untuk bikin si saksi ini untuk tidak bersaksi seperti itu.
Nah, dan dia pasti merasa susah dong jadi saksi kayak gitu. Masa kesulitan pasti jadi saksi. Dan seperti itu juga kita adik-adik sebagai saksi Kristus. Tentu gak mudah, tentu akan ada banyak orang yang gak suka sama kita seperti itu. Karena kita akan menyampaikan kebenaran seperti itu. Tapi tenang aja adik-adik, tadi kita udah baca. Di ayatnya yang ke-5 sampai ke-7 di sini dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kita diberikan itu adik-adik sama Tuhan. Kita diperlengkapi dengan itu adik-adik sama Tuhan. Dengan segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kemudian di ayat yang 7, demikian kamu tidak akan kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nggak akan kekurangan dalam suatu karunia apapun adik-adik. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir ketika kita perannya sebagai saksi Kristus, kita pun diperlengkapi sama Tuhan. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, jangan sampai adik-adik peran kita ketika adik-adik dengar, ternyata hari ini kita diajarkan tentang peran kita sebagai saksi Kristus. Terus adik-adik merasa, aduh berat banget jadi saksi Kristus. Aduh Kak gak kuat, aduh itu berat banget. Jangan sampai adik-adik menganggap peran adik-adik sebagai saksi Kristus itu sebagai beban adik-adik. Jangan pernah berpikir sebagai beban. Bayangkan, adik-adik ini adalah seorang yang senang sekali bernyanyi. Kemudian adik-adik juga ternyata juga sekalian senang bernyanyi juga dikaruniai suara yang bagus. Nah, suatu hari adik-adik diminta untuk bernyanyi 1 harian dengan lagu-lagu yang sudah ditentukan. Berat nggak? Berat dong. Udah suaranya bakal hilang. Terus kemudian lagu-lagunya harus dihafalin susah. Belum lagi nanti ada yang nggak suka sama kita. Susah banget adik-adik. Cuman karena kita senang, karena kita bersyukur sudah diberikan suara yang bagus, akhirnya kita tidak melihat itu sebagai beban. Kita akhirnya melakukan itu dengan sukacita. Seperti itu juga kita ketika kita diberikan peran diberikan kesempatan sebagai saksi Kristus, kita harusnya tidak menganggap itu sebagai beban. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kita harus bersyukur sebagai peran kita sebagai saksi Kristus. Dan ketika kita sudah menjadi saksi Kristus saat ini, harapannya adalah kita tetap menjadi saksi yang tetap membawa terang di dalam hiruk pikuk dunia ini. Di dalam dunia yang penuh hoax, berita-berita palsu, ajaran-ajaran palsu, dalam dunia yang penuh dengan hal-hal yang lebih duniawi seperti itu. Kakak yakin adik-adik sudah cukup dewasa untuk menyadari peran adik-adik sebagai saksi Kristus dan menjadi terang bagi dunia ini. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah boleh sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ella. Kiranya adik-adik semua dapat tetap teguh menjadi saksi Kristus dalam kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada, di rumah, di sekolah, bahkan bersama-sama dengan teman-teman. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 426 sebagai respon firman yang sudah kita dengarkan. Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita menundukkan kepala, dan kita mengangkat hati kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih atas segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terkhususnya ketika di saat ini Engkau memperkenankan kami untuk bersama-sama ada dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Jemaat Kasih Karunia Parung Serap Ciledug ya Tuhan. Dan juga kami selaku anak-anak-Mu sudah boleh bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Ella. Tuhan kiranya berkati kami semua ya Bapa dalam usia muda kami, dalam masa muda kami, sehingga sekalipun kami masih remaja ya Tuhan, sedari dini kami semua memiliki iman yang teguh untuk menjadi saksi-Mu yang setia dimanapun kami berada. Tuhan teguhkan kami sekalipun banyak tantangan, banyak cobaan, banyak godaan di sekeliling kami. Namun ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menguatkan kami dalam segala aktivitas, dalam segala hal yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami di saat ini mau berdoa bagi adik-adik layan kami. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai adik-adik layan kami, baik yang ada di kelas EK maupun di kelas Dwi. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka yang saat-saat ini ada dalam masa-masa libur sekolah. Biarlah adik-adik kami dapat mengisi masa-masa libur mereka dengan hal-hal yang berarti, hal-hal yang bermakna, sehingga sekembalinya mereka kembali ke tempat pendidikan mereka kembali melakukan aktivitas belajar mereka boleh melakukannya dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang masih terus-menerus berjuang untuk mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik ya Tuhan, baik yang dari SD ke SMP maupun yang dari SMP ke SMA. Tuhan Yesus juga memberkati, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan buka jalan bagi setiap proses yang sedang mereka jalani ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan adik-adik kami, bagi kehidupan setiap anak-anak-Mu yang selalu berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan kesabaran bagi setiap adik-adik kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk orang tua daripada adik-adik layan kami yang selalu menopang, selalu mendukung, selalu merawat, membesarkan dan mencintai adik-adik layan kami. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap orang tua daripada adik-adik layan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi mereka dalam segala aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga di saat ini secara khusus berdoa bagi adik layan kami, Feby, beserta dengan seluruh keluarga yang mengalami keadaan duka, karena pada hari Minggu yang lalu mereka kehilangan orang tua terkasih mereka ya Tuhan. Tuhan sudah memuliakan opung terkasih. Biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan bagi Feby dan juga papa mamanya dan seluruh anggota keluarganya. Tuhan peluk mereka dengan kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat terus merasakan kasih dan jamahan Tuhan. Mereka boleh terus menjalani akan hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami di kesempatan ini juga berdoa bagi seluruh kakak-kakak layan Pelkat PT yang selalu setia untuk mendampingi adik-adik layan dalam pelayanan-pelayanan online yang berjalan. Pun setiap komunikasi-komunikasi yang terus-menerus dilakukan. Tuhan berkati setiap kakak-kakak layan dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala pendidikan mereka. Tuhan, Engkau yang buka jalan bagi setiap proses yang saat ini sedang mereka jalani. Engkau jualah yang memberikan keteguhan hati bagi mereka di tengah-tengah setiap hal yang Engkau berikan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi kehidupan pelayanan di tengah-tengah gereja kami, Gereja Kasih Karunia Parung Serap Ciledug. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada, mulai dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, beserta dengan seluruh keluarga, Kak Vikaris, kakak-kakak layan Pelkat PA dan PT, seluruh majelis yang ada.
Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap pelayan-pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan, sehingga biarlah pelayanan boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi ibadah yang berjalan, baik ibadah secara online seperti yang kami lakukan saat ini, maupun ibadah yang sedang dilaksanakan di GKK 2 dan di pos pelayanan Taman Adiasa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai setiap jalannya ibadah, sehingga semua boleh berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan dunia kami, bagi kehidupan bangsa dan negara kami yang sampai dengan saat ini masih bergumul dengan COVID-19 ya Tuhan. Bapak, Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Banyak hal juga yang menjadi perhatian mereka, banyak hal juga yang menjadi pergumulan mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyertai para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka dapat menetapkan setiap kebijakan-kebijakan yang baik untuk warga negara, termasuk kami semua ya Tuhan. Engkau berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Pun juga kami selaku warga negara, walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih remaja, namun biarlah Tuhan berikan kepada kami hikmat-Mu, sehingga kami juga mampu bersama-sama untuk mengikuti setiap kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap pasien yang sampai saat ini masih berjuang dengan COVID yang diderita. Tuhan berkati mereka, berikan semangat, sukacita, dan penghiburan bagi mereka ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah COVID yang mereka alami, mereka boleh tetap merasakan kasih dan jamahan-Mu Tuhan. Bagi setiap orang yang bekerja untuk penanganan memperlambat penyebaran COVID-19, Tuhan Engkau juga berkati dan sertai mereka secara khusus bagi tim medis, para perawat, para dokter, setiap orang yang bekerja di rumah sakit, Tuhan juga memberkati dan menyertai mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami menaikkan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilahkan bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita akan panggil bintang tamu kita, bintang utama yang sudah boleh membawakan firman bagi kita di pagi hari ini. Kak Ella, silahkan Kak bergabung dengan kita. Oke adik-adik, kita sudah selesai dengan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita hari ini. Kak Felix, Kak Vikaris, Kak Ella, dan Kak Aron mau mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, dadah.